Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, insyaallah ta'ala seperti biasa hari malam Kamis ini, Kamis malam atau malam Jumat, kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita tentang tafsir Al-Quran Karim. Insyaallah ta'ala tema kita tematik pada kesempatan ini. Nah, insyaallah ta'ala akan membahas surah Ali Imran ayat 102 sampai 103 insyaallah ta'ala. Nah, seperti biasa metode kita pertama adalah tilawatul ayah. Kemudian setelah itu kita akan menerjemahkan, dan setelah itu kita akan membacakan tafsiran Syekh Rahman Sa'di atau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi insyaallah ta'ala. Kemudian kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu tilawatul ayah, bacaan ayat. Pertama adalah kita akan baca ayat, kita minta dari salah seorang ananda kita yang ada di studio untuk bacanya. Kemudian setelah itu kita minta kepada pemirsa 2 atau 3 orang untuk ikut andil membacanya. Maka kepada Anda Muhammad Rahman kita persilakan untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jazakallah khairan kepada Ananda Muhammad Rahman yang telah membaca ayat yang merupakan tema kajian kita pada malam hari ini. Kemudian insyaallah ta'ala kita mungkin minta kepada para pemirsa yang mau interaktif dalam membaca ayat yang kita telah bacakan tadi. Barangkali dengan membaca itu ada manfaatnya bagi kita ketika kita baca ayat, kemudian kita pahami, nanti ada sesen tafsir perkata kita, ya, kemudian nanti ada sesen tafsir syarah daripada ayat. Insyaallah mulia Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada para pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing atau di tempatnya untuk ikut andil dalam membaca ayat yang akan kita kaji insyaallah ta'ala, di mana ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Ayat 102 sampai 103. Kepada para
Pemirsa, kita persilahkan untuk membacanya dan ikut andil dalam membaca tema kita dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Ya, sambil menunggu para pemirsa yang ikut membacanya, saya coba untuk membaca ayat ini juga. Mudah-mudahan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan, ya. Fastami'u lahu wansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, kita ajak pemirsa untuk ikut membacanya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ikut mendengar, yang mendengarnya mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baginya. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat berarti apa? Mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian, kemudian diam bagi yang mendengarkannya, dapat rahmat dari Allah. Kebaikan yang kita nak tahu apa bentuk kebaikannya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas adalah pelajaran membaca Quran tadi, mendengarkan, pahalanya sama dengan membacanya. Pahalanya sama dengan membacanya. La aqulu alif lam min harf. Saya tidak mengatakan alif lam min satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf itu 10 kebaikan. Beruntunglah orang-orang yang selalu membaca Quran, karena dia mendapatkan pahala yang sudah jelas. Berapa nilai pahala sudah jelas. Namun tentu bukan hanya sebatas membacanya. Lalu kita dengarkan dengan apa? Paham makna-makna ayat. Paham kita terjemahan-terjemahan ayat. Terbanyak kita dapatkan para penghafal Quran. Mereka punya potensi dalam menghafal Quran. Kan tapi hanya sebatas menghafal. Tak paham dengan yang dibaca. Tak mengerti yang dibaca. Karena tidak belajar bahasa Arab dari sumbernya langsung. Sehingga sering tidak paham kan kajian-kajian. Namun ketahuilah bahwasanya pemahaman itu merupakan nikmat Allah. Allah berikan kita kepahaman, merupakan bukti Allah itu memberikan hidayah kepada kita.
Ini yang sebagaimana dikatakan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah berikan kepahaman dia dalam agama. Wa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah berikan kepahaman dalam agama. Jadi mengertinya kita dengan agama, dengan akidah, dengan ibadah, muamalah, ini merupakan salah satu satu cara bagi Allah untuk agar kita berada dalam kebaikan. Wa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan dengannya khairan, kebaikan, yufaqihu fi din, Allah berikan kepahaman dalam agama. Baik, masih ada. Kita ingat sesen kita adalah sesen tilawatul ayah. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan baca, Bu. Kenalkan dirinya dulu, Bu. Siapa, di mana? Dengan Ummu Fajri, Ustaz. Oh, Ummu Fajri. Ya, silakan Bu Ummu Fajri. Kambang. Iya. Ya, silakan Ummu Fajri. Silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, jazakallahu khairan pada Ummu Fajri ya di Pesisir Selatan. Ya. Kita ucapkan terima kasih pada Ummi Fajri yang telah ikut andil membacanya. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ikut mendengarkan dan menayangkan siaran kita ini, yang ikut andil untuk membaca al-ayah yang kita maksud, ya. Karena memang kalau kita baca, kemudian setelah itu kita coba untuk mengartikan, kemudian kita coba untuk menafsirkan, maka akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Satu pertanyaan lagi. Jika ada, kita berikan satu pertanyaan lagi, satu bacaan lagi. Ya. Halo. Ya. Siapa, Bu? Di mana? Saya Aziza. Winda. Ya, di mana, Bu Winda? Saya dari Riau, Ustaz. Winda. Ya. Silakan Bu membaca. Baik, Ustaz. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, jazakillah khairan atas tilawah bacaannya Bu Winda di Riau. Ya. Baik, dengan demikian untuk sesen tilawatul ayah kita cukupkan sampai di situ. Masuk kita kepada sesen makna perkata dari ayat yang kita jelaskan insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sama-sama kita sudah ketahui, ini seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, di mana saja nanti kita dapatkan kalimat ini ya dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, dia banyak ini ya, sekian puluh tempat ini, maka sekian ratus tempat. Ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah di sini adalah ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang amanu, yang beriman ya. Ayyuhalladzina amanu ini adalah ya, seruan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada orang yang beriman. Ittaqullaha, takutlah Allah kepada Allah. Takutlah Allah kepada Allah. Sebagian terjemahkan ittaqu, bertakwalah Allah kepada Allah, sama maknanya. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk bertakwa. Allah seru orang beriman, tapi apa seruannya? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, haqqa sebenar-benar, tuqatih takwa. Haqqa tuqatih, sebenar takwa. Bukan takwa yang sekian persen. Tidak, beda. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, sedangkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna, janganlah kalian mati. Illa, melainkan wa antum muslimun, kalian benar-benar menjadi orang muslim. Kemudian Allah perintahkan untuk istiqamah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Bihablillahi, dengan tali Allah. Bihablillahi, jami'an, semuanya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah. Jami'an, semuanya. Wa'tasimu, pegang teguhlah kamu
Bihablillah dengan tali Allah, jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wa'tasimu hayyullazina amanu, taqwa kepada Allah haqqa tuqatih, benar takwa, wala tamutunna, dan jangan kalian mati wa antum, sedangkan kalian muslimun, masih dalam keadaan orang-orang yang muslimun, berserah diri kepada Allah. Kemudian ya, Allah berfirman, wa'tasimu, bertakwalah, berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, itu Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru, dan ingatlah. Wadhkuru, sebutlah. Ni'matallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Wadhkuru, dan sebutlah nikmat Allah alaikum, atas kalian. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian Allah sebutkan, Allah ingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sebutlah nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah tadi? Jadi ayat ini tafsirkan ayat sudahnya. Idh kuntum a'daan. Apa nikmat-nikmat tadi? Dulu adalah kamu a'daan, saling bermusuhan. Kabilah ini, suku ini dengan suku ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bihablillahi jami'an, dengan tali Allah jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, berselisih. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, sebutlah atau ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian dahulunya. Apa nikmat Allah tadi? Idh kuntum a'daan, jika adalah kalian dahulu a'daan, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan ya baina, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, jadilah kalian dengan nikmat-nikmat Allah tadi ikhwana, bersaudara. Fa asbahtum, jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmat tadi ya, alaikum, atas kalian. Idh kuntum a'daan, jika adalah kalian bermusuhan dahulu. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan
baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya, ikhwana, saling bersaudara. Fa asbahtum, jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya, ikhwana, saling bersaudara. Wa kuntum, dan adalah kamu dahulunya, ala syafar, berada di jurang-jurang, hufratin minan nar, jurang-jurang atau lubang dari api neraka. Wa asbahtum, jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, adalah kamu dahulunya, ala syafa hufratin, berada di jurang-jurang neraka, ya, minan nar, dari neraka, fa anqadhakum minha, lalu dia mengangkat kalian darinya. Fa allafa baina qulub, Allah menjinakkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Wa allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kalian. Wa asbahtum, jadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, dan adalah kalian, ala syafar, atas jurang-jurang, hufratin minan nar, neraka. Fa anqadhakum minha, lalu ia menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya. Wa kuntum ala syafa, dan adalah kalian ala syafa, berada di jurang-jurang neraka, hufratin minan nar, dari neraka. Fa anqadhakum min, lalu ia menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Jadi di ujung ayat Allah sudah menawarkan, ya, dengan kejadian ini, dengan adanya demikian, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ada ingin mencoba untuk menerjemahkan secara letter tadi, silakan. Kita beri saja 2 pertanyaan. Yang mau ikut untuk, ya, silakan mengajukan untuk 2 pertanyaan. Ke Bapak dan Ibu pemirsa tidak mau, ya saya akan bertanya. Ya. Ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menunggu yang akan bertanya tentang mencoba untuk menerjemahkan perkata, baik, kita coba untuk menafsirkan atau mengkaji tafsirannya. Yang mana tafsiran yang kita kaji adalah di dalam surat Al-Imran ayat 102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Di dalam tafsir, ya, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, mengambil nukilan dari salah seorang sahabat juga, beliau mengatakan, jika suatu ayat itu ada seruan untuk orang-orang beriman, jika suatu ayat itu ada seruan untuk orang beriman, maka berarti tuntunan ayat itu hanya ada 2. Perintah untuk dikerjakan atau larang untuk ditinggalkan. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, dijauhi. Hanya ada 2 saja. Nah, bila kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hanya ada 2 mungkin, perintah untuk dilaksanakan, larang untuk dijauhi.
Apa perintah yang ada dalam ayat ini? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Allah seru orang beriman. Siapa orang beriman tadi? Alladzina amanu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang dimaksud dengan orang beriman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, nabi dan rasul, qada dan qadar, dan beriman pada terakhir qada dan qadar, 5 hari akhir, kemudian qada dan qadar. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk apa? Menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Allah suruh kita untuk bertakwa kepadanya. Seruan bertakwa ini hanya kepada orang-orang beriman, orang kafir enggak. Enggak ada ayat yang itu mengatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan ittaqullah, enggak ada. Seruan kepada orang bertakwa itu adalah seruan untuk bertakwa itu seruan kepada orang-orang beriman. Beriman dulu baru bisa takwa. Karena takwa itu tingkatan tertinggi dari keimanan. Takwa itu adalah sebaik-baik, setinggi-tinggi nilai manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya semua mulia kalian si Allah adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini seruan Allah kepada orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada setiap apa yang Allah perintahkan untuk diimani, rukun iman yang 5, rukun iman yang 6, dan juga masuk dengan rukun Islam. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Berarti takwa itu ada yang tidak benar? Ya ada. Sebatas melaksanakan perintah Allah. Ibaratnya sama dia dengan bayar hutang saja. Asal ibadah itu dikerjakan. Tanpa melihat kejiwaan seorang. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Seruan ini kepada orang-orang beriman. Meliputi siapa saja yang beriman kepada Allah. Wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Karena ada orang takwa hanya sebatas di mulut. Ada takwa sebatas di slogan. Dalam praktik sehari-hari mereka tidak bertakwa kepada Allah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Aisar Tafasir, beliau menjelaskan wa amarahum bitamassuk bil Islam. Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan Islam. Aqidatan wa syari'atan, akidah dan syariat. Allah perintahkan untuk bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan kalian
telah menjadi orang berserah diri kepada Allah. Ayat ini juga ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia akan berakhir. Juga menunjukkan pentingnya husnul khatimah. Penghabisan hidup yang baik. Itu husnul khatimah. Banyak yang kaum muslimin ketika dia masih muda taat kepada Allah. Tatkala mereka sudah sibuk dengan dunianya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepadanya, tidak lagi. Takwa itu sudah hilang pada dirinya. Maka seorang yang mukmin benar-benar bertakwa tidak demikian. Dia bertakwa kepada Allah setiap keadaan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik ketika dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Baik ketika dia dalam keadaan sendirian atau ramai-ramai. Amaliyah takwa tetap ia tegakkan. Imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Gampang sebenarnya. Namun dalam praktiknya berat. Butuh perjuangan. Iya. Surga itu mahal harganya. Nah. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan kalian tetap menjadi orang berserah diri kepada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Ayat yang sangat mulia yang sering dibaca oleh para khatib. Sayang banyak di antara kita yang kurang memperhatikan, kurang mentadabbur ayat ini. Allah perintahkan mereka untuk bertamassuk, untuk berpegang teguh bil Islam, dengan Islam, aqidatan wa syari'atan, akidah dan syariah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah semuanya. Ambil agama itu semuanya, akidah, ibadah, muamalah, hukum-hukum, ambil semuanya sesuai dengan syariat. Jangan mengambil agama sebatas yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang enak oleh kita. Menyeluruh. Ambil Islam itu dalam hal akidah tetap berakidahkan akidah yang sahih, akidah sunnah wal jamaah, akidah para salaf. Dalam hal ibadah, wajib kita untuk memperhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan Islam atau tidak. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi atau tidak. Muamalah juga demikian. Praktik kerja kita, usaha kita, tidak ada tipuan, kemudian tidak ada unsur riba. Wa'tasim bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah jami'an, semuanya. Karena sebagian kaum muslimin ada mengambil Islam ini sebatas yang mereka anggap enak saja. Mereka ambil Islam itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, demikian. Harus kita ambil Islam itu, agama itu, syariat itu, semuanya. Jami'an Islam itu.
Giliran untuk meninggalkan riba tidak mau. Tapi kalau giliran untuk mengumbar nafsunya, maka gembar-gemborkan slogan poligami. Karena sesuai dengan nafsunya. Karena tujuannya untuk itu. Tapi ketika disuruh untuk meninggalkan muamalah ribawiyah, mereka tidak mau. Berarti apa? Tidak semuanya. Tidak pegang teguh kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh kamu semua yang pada tali Allah dan jangan bercerai berai. Jangan bercerai berai. Semuanya ambil. Jangan mengambil agama sesuai dengan selera kita atau mengkotak-kotak agama. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tafarruq, berselisih. Perselisihan kita lihat dalam agama ini sudah terjadi pada masa dahulu. Perbedaan pendapat. Yang berbeda itu siapa? Para ulama. Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Kalau itu ada dalilnya, namun masing-masing ulama punya pemahaman tersendiri, maka kita berlapang dada dengan perbedaan. Qatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suruh Allah suruh kita pegang teguh kepada tali Allah semuanya. Hidah, ibadah, syariat. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai berai. Berpecah belah. Mengambil yang bukan agama dijadikan agama. Sehingga mereka dalam praktik amalannya seperti itu. Tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian Allah larang kita untuk berpecah belah. Islam itu mengajarkan untuk bersatu. Akan tetapi persatuan dalam Islam itu bukan persatuan fisik. Banyak orang fisiknya bersatu, berkumpul, tapi hatinya beda-beda. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu ada semuanya. Satu, sama. Sedangkan hati mereka itu syatta, berpecah belah. Satukan hati kita di atas Quran dan sunnah yang sahih. Bukan menyatukan fisik, tapi satukan fikrah kita mengikuti ya Nabi dan para salafus saleh. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri antara kalian. Ayat yang agung ini, Masya Allah, berikan pelajaran besar kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Bila kita lihat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, bukan hanya ada pada ayat ini, juga ada pada ayat lain. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ya bani Israil, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu menyebut nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Disyariatkan bagi kita untuk selalu menyebut nikmat Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kepada saya.
Alhamdulillah. Jangan lupa diri kita. Seolah-olah apa yang kita dapatkan itu ada hasil ya kepintaran kita, kehebatan kita. Sehingga kita tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada zat yang berikan nikmat-nikmat tersebut. Banyak orang yang lupa dengan akan nikmat Allah. Ketika dia diberikan musibah, dia ingat kepada Allah. Ketika dia dalam keadaan sempit, dia ingat kepada Allah. Ketika dalam keadaan lapang, banyak orang yang gagal dalam ujian kelapangan. Dalam ujian mendapatkan bala musibah, mereka giat untuk beramal saleh. Ketika Allah uji dia dengan kelapangan, kelebihan dari harta, disibukkan dengan hal demikian, lupa dia akan zat yang berikan harta tadi, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah suruh kita wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sebutlah nikmat Allah atas kalian. Apa yang Allah berikan, sebut. Ini nikmat Allah yang besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita hukum asalnya kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian yang dulunya kalian tidak punya apa-apa. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Di sini nikmat apa yang disebutkan? Nikmat Allah itu banyak. Namun nikmat apa di sini? Nikmat hidayah ila Islam. Hidayah kepada Islam. Idh kuntum a'daan. Dulu adalah kamu ini a'daan, bermusuh-musuhan. Sebelum diutuskan Nabi SAW, manusia saling bermusuh-musuhan. Kelompok ini membanggakan suku, ya, kedudukan, warna kulit. Mereka saling bermusuhan. Hanya karena sebab masalah sepele, mereka tidak tegur sapa. Bahkan mereka angkat perang, ya, mengumumkan perang hanya ada masalah-masalah sepele saja. Datang Nabi Muhammad SAW membawa wahyu, menunjuki mereka kepada yang hak, meluruskan akidah mereka, ibadah mereka diluruskan. Maka ayat ini menyuruh kita untuk ingat kepada nikmat Allah yang mana dulunya kamu ini, ya, idh kuntum a'da, dulu kamu bermusuhan. Idh kuntum a'da, Allah berikan satu hati. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan antara hati kalian. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang muhajirin mereka dalam kesulitan. Orang-orang Ansar mereka punya kelapangan. Apa yang tidak dimiliki oleh orang muhajirin, orang Ansar memberikan. Jika kamu tak punya istri, aku akan berikan istriku, ya, dan aku cerai, ya, satu. Istriku ada 4, aku ceraikan 2. Silakan kamu pilih yang mana dari 2 tadi. Demikian cintanya. Tidak ada sawah ladangnya diberikan. Tidak ada pekerjaan diberikan. Inilah yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lain itu kal bunyan, laksana satu bangunan. Akhirnya dipersatukan kaum muslimin, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat Allah itu ikhwana, bersaudara. Nikmat persaudaraan merupakan nikmat yang besar. Maka melalui ayat ini sahibul kitab at-tafsir Aisyah Tafsir beliau mengatakan
Allah perintahkan mereka untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan al-Islam. Islam. Apa Islam itu? Akidah, syariat. Dan Allah larang mereka dari at-tafarruq, bercerai-berai dan berselisih. Wa arsyadahum ila dzikri, kemudian Allah berikan arahan kepada mereka untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat tadi? Ya, nikmat al-ulfah, kecintaan, kesatuan hati. Sekarang yang jadi persoalan kaum muslimin adalah tidak bersatunya hati kaum muslimin. Kenapa mereka tidak bersatu? Karena mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dalam memahaminya mereka tidak benar. Tidak ada keikhlasan mereka dalam menjalankan agama. Lihat bagaimana dahulunya masa sahabat, ya, di mana para sahabat sangat patuh pada Nabi yang mulia, hati mereka di atas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Satu. Tak ada saling mengejek, tak ada. Mereka semuanya adalah ikhwan muslimin, saudara sesama muslim. Mahabbah, kecintaan. Mereka saling mencintai. Ini nikmat mencintai. Ya. Di mana ini adalah kata Syekh, kanat samratu hidayatihim. Ini adalah buah dari hidayah mereka. Lil iman wal Islam. Jadi kecintaan kepada agama, cinta kepada saudara sama mukmin ini adalah buah daripada hidayah. Bisa kita lihat dalam praktek keseharian seorang yang dulunya tidak dapat hidayah itu, kadang-kadang gaya hidupnya suka marah, tidak ada tenggang rasa, tidak ada ukhuwah, persaudaraan. Namun ketika Allah berikan hidayah iman, hidayah Islam, untuk menjalankan Islam ini dengan benar, tinggi rasa belas kasihannya, tinggi rasa persaudaraannya, tinggi rasa saling mencintainya ketika Allah berikan hidayah. Hidayah dalam memahami agama. Memang seorang dapat hidayah Islam, tapi tidak cukup dengan keislaman itu saja. Mesti dia untuk berusaha untuk memahami Islam dengan benar. Ya. Menggalinya dengan hadir di majlis para ulama. Karena banyak orang Islam tapi tidak mendapatkan hidayah dalam memeluk Islam, dalam mengamalkan Islam. Hidayah sebatas agama saja. Di mana dahulunya mereka idh kuntum a'daan, ya, saling bermusuhan. Kaum muslimin dahulunya orang-orang pada masa Nabi saling bermusuhan. Sebelum Nabi diutus mereka saling bermusuhan. Sebelum mereka masuk Islam mereka saling bermusuhan. Saling membanggakan dirinya. Allah satukan hati mereka. Akhirnya mereka itu ikhwanan, bersaudara, mutahabbin, mereka saling mencintai, ya, muta'awinin, saling tolong menolong. Inilah yang kita inginkan dari persaudaraan kita. Tidak ada persaudaraan yang lebih agung dan mulia melebihi persaudaraan seorang mukmin yang diajarkan Nabi. Oleh karena itu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Apa kata Nabi? Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu laksana satu bangunan. Mereka saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin yang satu dengan yang lain laksana satu tubuh. Apabila sakit satu anggota ini satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau sekiranya orang mukmin di Palestina dihina, diperangi, kita masa sakit. Hanya saja kita tidak bisa untuk berbuat banyak, melainkan hanya doa saja. Orang mukmin di Suriah
Ya, Rohingya. Hibah hati kita, sedih kita melihatnya. Namun apa yang mau dikata? Minimal doa yang kita panjatkan kepada mereka. Nah, kita tidak mampu untuk menolongnya karena jauh. Kondisi tidak memungkinkan. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Laksana satu tubuh. Kama kanu qabla ni'matal hidayah. Di mana mereka dahulunya sebelum datangnya nikmat-nikmat iman ini, nikmat hidayah kepada iman adalah mereka berada pada jurang-jurang neraka. Kalau sekiranya mereka mati dalam keadaan kufur, neraka sudah menanti mereka. Kekal mereka. Dengan adanya nikmat iman, nikmat hidayah kepada Islam, mereka diselamatkan. Ya. Fa'anqadhakum minha, dia menyelamatkan darinya. Maka beruntunglah kita dapat hidayah. Beruntunglah kita menjadi seorang muslim yang dengan keislaman kita, usaha kita untuk memperbaiki keislaman kita dapat hidayah. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa orang-orang dahulu di masa Nabi, berat perjuangan mereka dalam mengamalkan agama ini. Mereka berhadapan dengan orang-orang kufar, orang kafir yang tidak seagama dengan mereka. Menghina, caci maki. Sedangkan kita zaman sekarang ini, ya, kita sudah Islam dari orang tua kita. Tapi sayang kita tidak mau untuk mempelajari Islam. Kita Islam hanya sebatas warisan nenek moyang kita. Maka berislamlah kita sebagaimana berislamnya Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana caranya? Belajar ilmu syar'i. Tuntut ilmu kepada para ulama atau penyambung lidah ulama itu para da'i yang menuntun kita kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Membacakan kitab-kitab para ulama, bukan menjadikan acuan pelajaran-pelajaran berita-berita TV, nah. Tapi mereka menjadikan acuan hidayahnya Quran dan Sunnah yang sahih. Maka pelajaran yang dapat kita ambil di dalam ayat ini, dua ayat ini, yang pertama adalah ta'atu katsirun min ulama'il yahud, taatnya sebagian dari ulama Yahudi dan Nasrani, ya, bil akhdi bin nasaihim, mengambil nasihat mereka dan arahan mereka. Wa ma yashiruna bihi 'alal muslim tuaddi lil muslim ilal kufri, apa yang diisyaratkan membawa kepada orang muslim kepada kufuran. Yang kedua adalah al-ismah, terjaganya fil tamassuk, terjaganya diri kita fil tamassuk ketika berpegang, ya, bi kitabillah wa sunnati Rasulillah, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Man tamassaka bihima lan tadil, siapa yang pegang teguh dengan keduanya, lan tadil, tidak akan tersesat. Al-akhdhu bil Islam jumlatan, mengambil dalam Islam itu secara garis besar, ya. Bahkan secara menyeluruh. Wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan, pegang teguh secara akidah, secara syariat. Amanun minaz zaik wad dalal, ini akan membawa jalan keamanan dari kesesatan. Kemudian wajibnya berpegang teguh dengan kuat terhadap Islam. Berpegang teguh, ya, dengan tali Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan larangan berpecah belah. Ikhtilaf. Bagaimana dengan beda pendapat para ulama?
Para ulama, kalau memang mereka adalah ulama di atas ilmu mereka yang sahih, jika terjadi perbedaan pendapat, itu tidak membawa mereka kepada perselisihan. Mereka saling menghargai pendapat tersebut. Tidak menjelekkan si fulan dan si fulan. Tentu bagi kaum muslimin menyikapi dengan keadilan dan tidak mudah untuk mencap stempel sesat kalau ini tidak sesat. Karena tidak setiap orang yang akan bicara tentang agama ini kecuali orang berilmu. Bagian berikutnya adalah wajibnya menyebut nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Sebagai wujud syukur. Jangan lupa nikmat. Makanya ayat dalam Al-Quran, karena begitu banyak nikmat Allah, banyak ayat dalam surah Ar-Rahman, teguran pada orang-orang yang mendustakan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini banyak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, teguran kepada orang-orang yang melupakan nikmat Allah. Jangan lupakan nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada dari kalian dari nikmat itu melainkan nikmat itu datang dari Allah. Allah memberikan nikmat kita. Tadi sudah saya katakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang bulat. Mati pun kita hanya kain kapan yang kita bawa. Kekayaan kita tidak kita bawa. Bagaimana kita dahulu lahir ke dunia, maka di akhirat juga seperti itu juga. Hanya sebatas kain kapan saja. Maka nikmat-nikmat yang ada, yang kita rasakan. Ingat zat yang berikan nikmat tadi. Ingat nikmat itu bukan hanya harta saja. Bukan hanya kekayaan saja. Kesehatan adalah nikmat, alhamdulillah. Badan saya sehat. Kalau tidak sehat kita tidak bisa kita beribadah kepada Allah. Terhindar dari berbagai macam musibah, penyakit. Ini nikmat Allah. Kelapang rezeki adalah nikmat Allah. Banyak nikmat Allah. Anak yang saleh dan saleh adalah nikmat Allah. Banyak orang diberikan kecukupan harta, melimpah ruah, tapi dia diuji berat dengan sikap anaknya yang toleh. Sehingga jadi beban berat baginya. Harta yang dia cari tumpuk tidak ada gunanya. Kenapa? Anak tidak membawa dirinya menjadi bahagia, tapi menyengsarakan. Oleh karena itu, jangan lupa syukur nikmat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Nah, nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah ilal iman wal islam. Walil amal bih. Nikmat hidayah kepada iman dan Islam dan beramal dengannya. Camkan itu kaum muslimin. Sekarang kita hidup ya di era wabah. Pada masa wabah ini. Dalam nikmat, dalam musibah ada nikmat. Bukan apakah kita tidak pernah makan? Tidak, tetap juga makan. Tapi 3 kali juga sehari ini makan nikmat. Jangan salahkan negara, kita menyalahkan negara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pelajaran berikutnya yang terakhir adalah al-qiyamu 'ala syirki wal ma'asi, melaksanakan kesyirikan dan maksiat, wuqufu 'ala syafirin jahannam. Jadi berbuat syirik, berbuat maksiat ini akan mengantarkan orang itu berdiri di jurang-jurang neraka. Faman mata 'ala dzalik, siapa yang mati di atas kesyirikan, di atas maksiat dan kesyirikan, waqa'a fi jahannam, maka dia jatuh kepada lembah jahannam. Ya, secara pasti. Hatta biqada'in, ya, biqada'illah wa hikmah. Mereka secara pasti karena ketentuan Allah dan hikmah-hikmahnya. Oleh karena itu jauhi maksiat, jauhi kesyirikan,
Selagi kita bertauhid kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan hindarkan kita kekal di neraka. Nah, orang mukmin itu tidak kekal di neraka. Tapi ketika kita syirik, ya, buat syirik, apalagi syirik akbar, ini bisa menyebabkan kita kekal di neraka. Nah, kita lihat sahabat-sahabat tadi yang dahulunya mereka itu berada dalam kekufuran, kalau bukan karena hidayah, tentu mereka akan berada di jurang-jurang neraka. Kalau bukan karena mereka masuk Islam dan beriman kepada Nabi, ya, tentu mereka berada di jurang-jurang neraka. Namun ketika mereka beriman pada Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat, mereka selamat. Oleh karena itu Islam adalah din yang membawa kepada keselamatan. Bersyukurlah kita menjadi seorang muslim, namun syukur kita harus kita wujudkan dengan apa? Al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Amal itu ada dua, amal untuk diri kita, amal untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kaji kita, insyaallah taala di lain waktu kita sambung. Tidak ada kesempatan pada waktu bagi kita untuk bertanya karena waktu sudah malam. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di lain waktu di minggu yang akan datang, di kesempatan minggu yang akan datang, tepatnya setiap Kamis malam. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat. Ya, ini kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Kemudian kita selalu mohon kepada Allah mendapatkan husnul khatimah. Barangkali di sini ini yang bisa kita sampaikan muslimin yang dirahmati Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.